Salam damai dan sejahtera untuk Bapak, Ibu, dan Saudara yang kekasih di dalam Kristus. Pada video ini, saya menyampaikan pengajaran dan pembelajaran tentang kemesiasan Kristus. Kita bersyukur karena Alkitab memberikan kepada kita sumber pengajaran dan proses pembelajaran yang utuh, yang lengkap, yang menyeluruh dari Perjanjian Lama sampai dengan Perjanjian Baru tentang kemesiasan Kristus. Mesias, Mesaya, artinya yang diurapi. Dalam Perjanjian Lama ada 3 jabatan dalam sistem teokrasi kerajaan Israel yang diurapi oleh Allah Tuhan kita. Yang pertama, nabi. Yang kedua, imam. Yang ketiga, raja. Nabi, imam, raja. 3 jabatan ada dalam sistem teokrasi dalam kerajaan Israel. Nabi dipanggil, diutus, dan dipimpin oleh Allah mewakilinya untuk menyampaikan firman Tuhan, kehendak Tuhan, nubuat-nubuat, disertai dengan mukjizat dan tanda-tanda keajaiban. Nabi diutus untuk membawa kembali orang-orang Israel dan yang terhisap dalam komunitas Israel untuk beribadah, memuji dan memuja Tuhan, menaati firman dan hukum Tuhan, menjalankan ketetapan-ketetapan Allah. Nabi mewakili Tuhan untuk menyatakan kebenaran, keadilan, dan kesucian. Nabi menegakkan penghakiman dan penyataan penghukuman. Selain itu, Nabi juga menyampaikan apa yang akan dinyatakan Tuhan dalam konteks Nabi hidup waktu itu maupun dalam konteks di masa yang akan datang. Khususnya berkaitan dengan kedatangan dari Mesias. Di dalam Perjanjian Lama, ada yang menyatakan kehendak Tuhan sebagai nabi, yang berjabatan nabi, yaitu nabi-nabi yang sebelum kerajaan Israel terbentuk, seperti Abraham, Musa, dan juga bisa dikatakan seorang yang menyampaikan firman Tuhan pada masa itu. Sementara dalam konteks kerajaan Israel, nabi-nabi diutus menegakkan, menyatakan kehendak Allah melalui kebenaran-kebenaran yang dinyatakannya, yang diterimanya, yang diinspirasikan Allah kepada mereka. Ada nabi besar yang pengaruhnya, penjelasannya melengkapi keseluruhan apa yang ada di dalam rancangan Tuhan, yaitu Yesaya, Yeremia, Yeskil, dan Daniel. Ada nabi-nabi kecil, nabi-nabi yang mengungkapkan rancangan kehendak Tuhan dalam konteks kehidupan nabi atau kerajaan Israel, dan juga hal-hal yang ingin dinyatakan di masa yang akan datang. Inilah nabi yang dipanggil diutus Tuhan. Dan setelah Perjanjian Lama selesai ditulis, artinya 39 kitab selesai ditulis, tidak lagi Tuhan Allah memanggil dan mengutus nabi, karena memang sudah selesai. Kecuali ada yang melanjutkan tradisi kenabian yang masih eksis sampai dengan Perjanjian Baru ada, seperti Yohanes Pembaptis atau komunitas School of Thoughts dari para nabi. Setelah semuanya selesai, penulisan dan juga penerimaan dari kitab-kitab Perjanjian Lama, dinyatakan bahwa nabi sebagai jabatan sudah tidak dipanggil diutus Tuhan lagi. Karena sudah lengkap apa yang dinyatakan Tuhan dalam Perjanjian Lama. Dan ini hal yang penting, yang perlu untuk kita mengerti. Kita dapat mempelajarinya dan kita dapat memahaminya dengan baik. Jabatan yang kedua ialah imam dari komunitas etnis suku Lewi, di mana Tuhan telah menetapkan bahwa suku Lewi lah yang menjadi imam, yang mewakili umat Tuhan untuk menyelenggarakan ibadah, untuk menyatakan suatu perwakilan ibadah kepada Tuhan Allah, mengelola penyelenggaraan ibadah di kemah suci sepanjang perjalanan Israel berada di padang gurun selama kurun waktu 40 tahun, dan di bait Allah selama bait Allah itu
dinyatakan ada dan hadir, dan diteruskan dengan pengajaran dan pembelajaran mengenai keimaman di dalam sinagog-sinagog yang ada di seluruh wilayah Israel maupun di tempat-tempat lain yang ada kehidupan orang-orang Israel. Imam mewakili umat Tuhan, dipilih, ditentukan oleh Tuhan, dijadikan imam bagi saudara-saudaranya yang 11 etnis lainnya. Imam tidak mendapatkan tanah waris, tetapi tinggal di kota-kota di mana etnis suku dari Israel lain menempati kota-kota tersebut. Imam mesti dari suku Lewi, tidak boleh dari suku yang lain. Dan imam tidak boleh menjadi raja. Imam adalah imam yang sendirinya berada di dalam garis keturunan Lewi, garis keturunan Harun, dan juga tentunya dari Bani Zadok dalam konteks kerajaan Israel. Walaupun memang sebelum para imam itu ada di dalam konteks teokrasi kerajaan Israel, sudah ada seperti imam Allah yang Maha Tinggi yang bernama Melkisedek, Raja Salem, yang menerima persembahan 1/10 dari Abraham yang telah memenangkan peperangan melawan raja-raja yang menculik, menguasai wilayah dataran daerah Sodom Gomora. Dan di sana Abraham berjumpa dengan imam Allah yang Maha Tinggi. Dan Tuhan menggerakkan hati Abraham untuk memberikan 1/10 dari apa yang dimiliki kepada imam Allah yang Maha Tinggi yang bernama Melkisedek. Dan kalau kita baca dan pelajari lagi, kita juga mengetahui bahwa mertuanya Musa juga disebut imam di wilayah Midian. Apakah mertua Musa mengenal Tuhan yang benar, yang dikenal oleh orang Israel? Alkitab tidak mencatat tentang bagian itu, tetapi para imam di Midian, salah satunya adalah Jitro, mertua dari Nabi Musa. Ini menjadi hal yang penting dan perlu diingat, diperhatikan oleh kita. Juga ada seorang imam yang meneruskan tradisi keimaman Eli sebelum adanya masa zaman teokrasi kerajaan Israel, yaitu masa peralihan dari zaman hakim-hakim menuju zaman kerajaan, di mana anak-anak Imam Eli tidak taat kepada Tuhan, melakukan hal yang tidak berkenan di hati Tuhan. Maka Imam Eli, keturunannya tidak dapat meneruskan sebagaimana Tuhan mengendaki sebagai imam. Lalu dilanjutkan oleh seorang yang bernama Samuel sebagai imam, dan sekaligus ia juga adalah hakim terakhir yang memimpin peperangan melawan orang-orang Palestina, dan juga sebagai nabi yang menyampaikan kebenaran firman Tuhan dengan tanda dan mukjizat yang menyertainya. Inilah para imam. Dalam sistem teokrasi orang Israel, para imam ini menyelenggarakan ibadah dan mengikuti hukum Taurat, membawa persembahan orang-orang Israel, baik korban ucapan syukur, korban bakaran, korban penebus salah, korban permohonan ampun, dan semua korban itu dipersembahkan kepada Tuhan, darahnya dicurahkan, lemaknya dibakar, dagingnya dipersembahkan, dan sebagian dijadikan makanan bagi para imam. Dan itu dilakukan di pelataran kemah suci, di ruang kudus, dan nantinya setiap tahun di ruang maha kudus. Dan seluruh kepemimpinan dari para imam, dipilihlah imam besar yang menjadi pemimpin dari seluruh penyelenggaraan ibadah. Inilah para imam yang juga ikut menjaga, merawat tabut perjanjian yang ada di ruang maha kudus, baik di kemah suci maupun di bait Allah, yang di dalamnya ada 2 loh batu, tongkat Musa, dan mana sebagai penyataan providensi Allah atas orang Israel. Itulah imam dalam perjanjian lama, dalam konteks sebelum kerajaan Israel berdiri dan berada di dalam konteks kerajaan Israel ada dan hadir dalam sejarah. Yang ketiga, jabatan yang diurapi Tuhan ialah raja. Seperti yang sudah dinubuatkan di dalam konteks hubungan Tuhan dan Abraham, bahwa dari keturunannya akan lahir raja-raja. Dan dari Israel atau keturunan Yakub, ada satu etnis yang ditetapkan dari orang-orang Israel, dari suku etnis Yehuda. Dan mereka menjadi raja-raja. Dalam kitab Kejadian, pasal 49 ayat 10, dipertegas bahwa keturunan Yehuda yang memimpin menjadi raja yang nantinya berdiri di dalam kehidupan bangsa Israel.
Dan setelah Raja Saul dari suku Binyamin menjadi raja dan ditolak oleh Tuhan karena ketidaktaatannya, hadirlah seorang raja yang bernama Daud dari keturunan Yehuda, anak dari Isai. Daud menanti 15 tahun untuk sungguh-sungguh memegang tampuk kekuasaan kerajaan Israel dan menguasai wilayah Israel di utara maupun selatan. Raja tidak boleh menjadi imam. Raja menegakkan keadilan Tuhan, mensejahterakan umat Tuhan. Itulah tugas seorang raja. Menegakkan keadilan Tuhan berkaitan dengan kebenaran dan kesucian, menyatakan kesejahteraan bagi setiap umat Tuhan di tiap-tiap etnis tanpa diskriminasi, baik di kota maupun di pedesaan. Raja bukan diturunkan begitu saja, tetapi diberi pengaturan oleh Tuhan, walaupun dalam keadaan konteks dari dinasti Daud. Dan kenyataannya, kerajaan Israel setelah Salomo meninggal dunia, karena kejahatan yang dilakukannya di masa hidupnya, dan karena ketidaktaatan mensejahterakan seluruh orang Israel, maka pada saat kerajaan itu sudah ditinggalkan oleh Salomo dan Salomo meninggal dunia, saya percaya yang mengalami pertobatan sebelum meninggal, tetapi dampak dari perbuatan dosanya atau perbuatan yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, menyebabkan 10 suku di utara mendirikan kerajaan Israel yang disebut kerajaan Israel Utara, dengan ibu kota Samaria. Dan di sebelah selatan, dalam dinasti daripada Daud tetap beribu kota Yerusalem, dan orang-orang dari etnis Binyamin terhisap dalam wilayah kerajaan Israel bagian selatan. Raja-raja yang tidak taat dihukum Tuhan, dan tahun 586 sebelum Masehi, kerajaan Israel bagian selatan diporak-porandakan dan dibuang ke Babel. Tahun 410-an sebelum Masehi, mereka dikembalikan lagi ke tanah Israel di Yerusalem dan sekitarnya, tetapi tidak lagi berdiri kerajaan Israel. Tinggal hanya bangsa Israel yang memiliki Alkitab firman Tuhan sebagai pondasi liturgika, pengajaran, dan etika dari kehidupan orang-orang Israel di dalam abad keempat sampai abad awal Masehi. Sementara kerajaan Israel Utara sudah lebih dahulu diporak-porandakan, dihukum Tuhan karena kejahatan, menyembah Baal dan dewa-dewa, dan bahkan melakukan ketidaktaatan kepada Tuhan. Tahun 722 sebelum Masehi, kerajaan Israel Utara dihancurkan oleh kerajaan Asyur, dan akhirnya mereka porak-poranda. Namun tetap di antara semuanya, baik di selatan maupun di utara, ada kaum remnan, orang-orang yang setia kepada Tuhan karena kesetiaan Tuhan memelihara iman mereka. Inilah kehadiran raja di dalam kehidupan orang-orang Israel dari zaman ke zaman. Karena itu Bapak Ibu dan Saudara yang kekasih dalam Kristus, dalam perjanjian lama, memang kita mengetahui ada nabi, ada imam, ada raja. Masing-masing memiliki jabatan dan perannya masing-masing. Dan khusus untuk nabi yang menubuatkan tentang Mesias, Mesaya dari Allah, yang menderita dan yang mulia melalui pelayanannya. Menderita karena kebenaran, keadilan, dan kesucian, dan bangkit menyatakan kemenangan. Dan seluruh konstruksi berpikir itu digenapkan di dalam Kristus. Itu sebabnya ketika Tuhan Yesus berkata kepada murid-muridnya dalam Matius pasal 16, ayat 16, mengatakan bahwa memang ia adalah Mesias dari Allah yang hidup. Ialah Mesias, satu pribadi, yaitu pribadi Yesus Kristus, anak Allah, adalah Mesias dari Allah, yang diurapi, yang memiliki jabatan pada dirinya sebagai nabi, imam, dan raja. Kenabiannya nyata dan dibuktikan dengan pengajaran, pembelajaran, dengan disertai 33 kali lebih mukjizat dan tanda, serta kekuatan dan kuasa. Baik apa yang dinyatakan air menjadi anggur, membangkitkan orang mati, menyembuhkan penyakit kusta, mencelikkan mata yang buta, dan membuat orang lumpuh berjalan, dan banyak lagi yang dinyatakan oleh Yesus, Mesias dari Allah, dalam jabatannya sebagai nabi. Dan dalam posisinya sebagai raja, raja yang adil dan sejahtera, menyatakan keadilan, membagikan berkat, menyatakan kuasa, memanggil murid-murid dididik dilatih untuk menikmati kesejahteraan, bukan hanya sebagai raja dalam keseluruhan semesta alam, regnum potentiae, tetapi juga raja yang beranugerah, yang dapat menjadikan 2 roti dan juga roti-roti yang lain, bahkan 5 roti, 2 ikan, dan ikan yang lain, serta berbagai mujizat lain untuk kesejahteraan dari murid-muridnya,
dari orang-orang yang mengikutnya. Itulah raja, dia raja anugerah. Bukan hanya itu, ia juga raja yang mengalahkan maut, yang memberikan hidup dan kehidupan. Kerajaan nyata di dalam kehidupannya. Dia raja dari kerajaan surga yang diproklamasikannya, diajarkannya, ditunjukkannya tentang kerajaan surga. Dan ia adalah rajanya. Bukan hanya raja bagi alam semesta, juga raja bagi umatnya. Raja bagi gerejanya. Inilah kerajaannya yang kekal, yang tidak berubah, yang tidak tergoncangkan. Karena ia raja semesta alam, raja anugerah. Semua lutut akan bertelut, semua mulut akan mengaku Yesus Kristus adalah raja di atas segala raja. Semuanya akan mengaku. Ada yang terpaksa atau ada yang penuh sukacita. Bapak Ibu Saudara, tidak berhenti di sana. Jabatan yang sempurna juga tentang keimaman Yesus yang dapat kita baca, pelajari dari surat Ibrani mengenai keimaman Yesus. Ia adalah anak Allah yang sehakikat seatara, juga ia adalah imam besar agung yang telah menyerahkan nyawanya, membawa nyawanya, mempersembahkan nyawanya untuk korban persembahan, yang menjadikan dirinya sebagai korban persembahan dan mempersembahkan dirinya. Roh Kudus pun ikut mempersembahkan dirinya kepada Allah sebagai persembahan yang kudus, yang hidup, dan yang berkenan. Sehingga setiap orang yang di dalam Kristus mengalami kehidupan yang didamaikan, diperdamaikan, dibenarkan oleh karena persembahan dirinya, yaitu hidupnya, nyawanya, darahnya. Keimaman Yesus berada di dalam keimaman berdasarkan Melkisedek sebelum hukum Taurat dinyatakan. Sebelum orang-orang dari suku Lewi ditentukan, diberitahu kepada orang Israel. Jadi bukan menurut peraturan manusia, tapi menurut ketentuan Tuhan Allah yang secara langsung diwujudkan di dalam konteks peraturan Melkisedek. Inilah keimaman Yesus. Dengan kata lain, keimaman Yesus adalah keimaman yang datangnya dari Allah. Sehingga kita bisa mengetahui secara menyeluruh tentang keimaman Yesus dari mulai pembacaan pada Injil Matius, Markus, Lukas, Yohanes, kisah-kisah yang disampaikan mengenai karya pengorbanan Kristus dan penyerahan dirinya serta darah yang tercurah, dan ia bangkit menyatakan kemenangan. Bahkan sampai sekarang ia bersyafaat untuk umatnya, dia mendoakan umatnya satu persatu agar menang menghadapi si jahat, mengalahkan dosa, dan hidup berkemenangan di dalam Tuhan. Ia pun akan terus membela umatnya di dalam setiap doa-doanya dan penyertaannya. Dengan demikian, kemesiasan Kristus sungguh-sungguh nyata. Tidak ada satu orang pun yang disebut Mesias kecuali Kristus yang sungguh ia adalah nabi di atas segala nabi dan yang mengutus para nabi yang betul-betul menegakkan, memprioritaskan, memformulasikan tentang dirinya, Kristus. Dan tidak ada imam di atas segala imam selain Kristus yang menyerahkan nyawanya, yang mati menebus dan bangkit, yang mendoakan dan yang membela kita. Dan ia adalah raja di atas segala raja yang memberikan keadilan dan kesejahteraan. Jadi satu-satunya Mesias yang dari Allah, Allah yang hidup, hanyalah Yesus Kristus. Yang lain mengaku Mesias tapi palsu, bukan nabi, bukan raja, dan bukan imam. Ada yang mengaku nabi, tapi nabi palsu. Ada yang mengaku raja, tapi tidak berlaku adil dan sejahtera. Ada yang mengaku imam, tapi tidak pernah mempersembahkan nyawanya untuk menebus. Dengan kata lain, semua nabi, raja, dan juga imam hanya menjalankan kehendak dari Allah. Sementara Kristus menjalankan kehendak dirinya sebagai anak Allah, sebagai Mesias, dan ia setara dan datangnya dari Allah. Kemesiasannya datangnya dari Allah, bukan dari bumi yang ditunjuk oleh Allah. Ini sangat berbeda, baik sumber asal-usulnya maupun kualitas dan kuantitasnya. Satu-satunya pribadi yang memiliki 3 jabatan hanya Yesus Kristus. Dengan kata lain, apa penerapannya dalam kehidupan kita? Sadari, ketahui, dan terimalah dengan iman bahwa kita menikmati dan mengalami hidup mendapatkan firman dan mengerti firman dari Kristus. Kita mengalami dan menikmati hidup dalam keadilan dan sejahtera di dalam Kristus. Kita menerima dan mengalami satu kehidupan yang dibenarkan, diadopsi menjadi anak Allah karena di dalam keimaman Kristus. Dan ini penting untuk kita nikmati. Kiranya dengan pengajaran ini kita semakin bergiat, memproklamasikan dan mengajarkan kepada banyak orang. Hanya ada satu pribadi, satu-satunya Sang Mesias, yaitu Yesus Kristus, Anak Allah, Tuhan, Juru Selamat dan Penebus kita. Amin.